kalau orang Jawa ngomong cokro manggilingan. Cokro manggilingan. Semua itu akan berputar sesuai dengan tempatnya gitu loh. Ya, ya. Semua punya tempat terindah yang bakal ada gitu loh. Nah, di ramalan ini saya melihat bahwa kesenian itu bakal selalu ada tempatnya. Karakter itu adalah sebuah ramalan yang menjadi kepercayaan bagi seniman, Mas. Ramalan kan kita percaya bahwa sesuatu itu bakal seperti ini seperti itu. Nah, di kesenian tuh seperti itu. Karakter itu adalah sebuah ramalan. Karakter itu adalah sebuah ramalan. Dulu pas di Arjok tuh saya pernah 2 tahun berturut-turut jaga parkir di depan. Kadang orang memang beda sih, Mas. Masuk lihat, ini Mas ini apa ya? Pakai tekniknya gimana ya? Atau Mas kamu apa sih? Yang kamu maksud apa? Tapi juga aku pertama-tama kenal dirimu kan juga dalam kebingungan. Nah, tapi kan maksudnya gini, Mas. Ada tahapnya kan? Iya, iya persis. Ketika sekarang kan Mas langsung, kayak gimana sih orang berkarya? Maksudnya apa? Dan berproses. Tahulah jatuh bangunnya. Duka dan sukanya kadang-kadang. Tapi jauh ke situ, lo menekuni seni, desain dan sebagainya, awal mulanya gimana sih, Ran? Menekuni itu sebenarnya nggak ini ya, Mas, apa namanya, nggak sengaja lah. Atau mungkin ada kesengajaan dari batin yang dicoba untuk ditutupi gitu. Sampai sekarang pun juga seperti itu. Benar nggak sih senian ini dapat menunjang atau menghidupi batin atau lahir gitu loh. Tapi ya itu tetap dilakukan, ada konsistensi di situ, tanggung jawab. Ya. Jadi kita tahu sejauh mana sih ekspektasi orang atau ekspektasi diri sendiri sama karya kita. Tapi proses untuk kemudian menemukan dan menekuni ini kan ada sesuatu yang kamu pilih kan? Jurusan kuliah, bidang yang kamu minati. Kuliah apa dulu? Nah. Dulu itu masuknya ke UGM dulu. UGM? Oh UGM dulu malah sebelum ke ISI? Iya UGM dulu Mas. Dulu di peternakan kalau nggak salah. Tapi kemudian ketemu dengan berbagai teman-teman di Jogja, kemudian coba deh daftar di ISI, masih ada gelombang kedua. Nah, kemudian daftar. Itu udah tengah kuliah peternakan? Udah ospek sih sebenarnya Mas. Udah ospek? Udah ospek, tapi daftar di ISI, kemudian keterima. Terus enggak, coba untuk dua-duanya. Oh, dua-duanya? Cuman di ISI itu berat banget ternyata. Ospeknya juga berat, terus kuliahnya juga berat banget karena praktek semua. Praktek semua, dan itu ngabisin waktu. Kemudian itu di yang DKV? DKV, kemudian udahlah yang UGM saya lepas. Walaupun di UGM dapat beasiswa. Saya ini pindah ke ISI. Sesuatu yang berat dan gak ada beasiswa. Masuk di ISI kemudian ya udah, sama orang tua kamu harus membiayai itu semua karena itu pilihanmu. Karena di UGM udah enak, kenapa kamu masuk ke ranah yang membingungkan dan nggak ada keluarga yang di situ gitu loh Mas, nggak ada status keluarga yang berpihak di situ. Jadi ya udah harus bertanggung jawab sendiri sampai akhirnya dengan kepaksaan itu akhirnya banyak muncul sukarelanya gitu loh untuk nyari sesuatu, untuk kerja, untuk karena ada tanggung jawab ya. Karena ada tanggung jawab untuk kerja, untuk semakin serius sama bidang yang aku pilih. Di awal-awal di kafe itu. Kemudian 7 tahun kuliahnya kayaknya lulus terakhir matang di pohon kalau kata dosen. Matang di pohon, tinggal jogrok gitu. Ya matang di pohon, jadi ketika keluar tuh udah matang gitu loh. Udah tuh 7 tahun selesai dengan apa ya, media yang udah saya bawa ini sebenarnya. Di akhir-akhir kuliah. Tapi 7 tahun kuliah itu apa yang membuat itu menjadi lama? Kuliah menjadi 7 tahun. Umumnya kan udah 4 tahun, ya 5 tahun. Apa mematangkan diri di situ? Sebenarnya enggak sih Mas, karena kita kan harus nyari biaya dari yang kita perjuangkan itu. Oh karena diberi tanggung jawab dan harus jawab. Dan ternyata kuliah di seni itu kan butuh nominal yang lumayan lah untuk berkarya, untuk mencoba ini, mencoba itu. I see. Dan itu kadang tidak membuahkan hasil.
Tapi bertekun di situ apa yang membuat Rama berjuang gitu? Ya mungkin karena sudah memilih ya Mas untuk bertanggung jawab, dan juga ada rasa sebenarnya nggak pede sih untuk harus keluar atau enggak, karena sebenarnya apa ya, secara sisi humanisme tuh pengen struktural, kerja yang struktural, Tertib. kuliah yang struktural, atau besok punya profesi yang juga ada pakem-pakemnya. Nah di dunia seni itu sangat Pakemnya nggak pede ya? waduh, pakemnya juga hancur-hancuran sih Mas. Oke. Tapi itu yang membuat Menempel. percaya. Ada titik yang dimana kita sendiri nggak tahu titiknya di mana. Oke. Yang menitik mungkin orang lain, atau mungkin dari pencerahan dari atas. 97 tahun itu. 97 Sampai tahun. teman-teman ikut rombongan membantu kan kalau Ya. nggak salah dengar si Putut cerita kemarin. Ya, Putut itu teman angkatanmu. Teman satu kelas. Teman satu kelas. Teman Ulang satu juga? kelas, ulang juga. Pulang Jadi sono, ulang sunu. Kita bareng-bareng semua masuknya. masuknya, tapi keluarnya beda-beda. Oke. Saya paling terakhir dengan rombongan yang terakhir inilah. Oke. Dan ketika di kuliah sering kolaborasi bareng dengan mereka ya. Ya, sering pameran Untuk bareng, bagian kita dari- pameran bareng, ya beda pendapat, kadang kita beda. Walaupun kuliahnya desain, kadang kita beririsan dalam sudut pandang seni. Dan sekarang pun berubah-berubah gitu Mas. Oke. Dulu ada yang sangat ingin desain, sangat menerapkan desain, atau sangat menerapkan seni rupa fine art. Nah sekarang mereka berubah-berubah. Ngeblend Kemudian juga atau saya, perpindahan atau karena apa? mungkin kalau saya lihat ngeblend mungkin kalau di mata awam ya, tapi kalau dari Kacamata kacamata pelakunya. saya sendiri yang ada irisan-irisan tersendiri. Tapi mungkin besok bakal bisa disatuin jadi satu sih. Jadi maksud tertentu yang akhirnya kita sepakat nih duduk bareng, pameran bareng. Terutama di sini nih. Ya, ya. Akhirnya bisa ketemu lagi setelah mungkin belasan tahun nggak pameran bareng. Ya. Nggak ada yang tahu juga kita pameran bareng di sini. Iya. Ketika display pun nggak paham tuh. Baru setelah pembukaan Pembukaan, saling datang. saling datang terus ketemu. saling mengucapkan selamat. Ya, kadang memang seperti itu Mas. Untuk memulai sesuatu tuh kita juga kadang tidak dipahami, bahkan untuk diri kita ya, sama karya kita sendiri pun tidak dipahami oleh sang seniman tuh sebenarnya juga nggak tahu ini arahnya mau kemana sih. Terus yang mendorong itu Rama melakukan terus-menerus, terus akhirnya apa? Karena keyakinan kan agak goyah juga tuh. Atau wah gue bener nggak ya begini ya, tapi tetap aja melakukan itu. Apa yang mendorong itu ya? Kalau Sebenarnya ya Mas, bukan, saya kadang tuh juga nggak melakukan apapun. Saya harus melakukan banyak pekerjaan umum ya. Saya ngomong pekerjaan umum ya, saya di luar seni lah. Yang itu untuk menopang kesenian itu. ada kayak support sistemnya Support sistemnya yang mungkin saling bisa memahami ya, atau bisa saling sama-sama mensupport. ya. Atau bisa dikatakan satu dunia, walaupun itu sangat berbeda ya. Ya, ya. Yang satu kita bekerja melalui klien, yang satu kita bekerja melalui insting kita sendiri. Keresahan, kebahagiaan, atau kesedihan itu sendiri. Nah, dan itu hasilnya sangat berbeda. Yang satu kita harus tulus ikhlas dikomplain atau disukai banyak orang, yang satu kita harus benar-benar harus bisa membahagiakan pihak konsumen. Meskipun masih dalam satu lingkungan, tapi output dan itu reaksi dari komunitasnya berbeda ya. Nah itu mungkin yang membuat saya tidak berhenti untuk terus. Jadi mungkin 1 tahun saya mengerjakan ini, besok tahun depan saya target untuk kesenian lagi. Yang lain, jadi kayak target personal yang di set aja untuk memberi energi ya. Tapi karya yang kan ngikutin Rama kan cukup lama ya, 2000 berapa gitu ya? 14-an atau Ya, sekitar 15-an ya? Saya masih kuliah tuh Mas. Iya, kuliah di akhir ya. Kuliah. Dan saya nggak tahu ya masih kuliah. Baru terakhir tuh kemudian karya kuliahmu tuh yang menyita perhatian saya sungguh-sungguh. Gue lihat ini, wah gila nih buku kalau dijadiin buku keren banget. Meskipun ya tadi, market kan punya logika sendiri, sementara idealisme sesuatu yang lain. Dan itu karya yang saya tawarkan ke beberapa penerbit sih geleng-geleng dalam arti 2. Ini keren banget tapi geleng-geleng marketnya nih nyarinya gimana. Tapi kan tadi aku lihat dari Rama kan ada 2 dunia nih, satu yang merawat mimpinya, keresahannya, idealisme, satu sisi ya dengan klien itu menjadi support ya. Dan di otomotif itu pilihan Rama, tema-tema itu.
sebenarnya pilihan dalam arti dipilihkan ya Mas. Dipilihkan karena otomotif ketemu di jalan. Enggak, ketemu dari kita lahir. Asik. Otomotif tuh nggak bisa dibuat kayak hobi lah Mas. Kita nggak bisa dibuat suka sesuatu atau menolak sesuatu. Ada seorang ayah yang punya hobi otomotif bahkan sampai keren banget ya. Tapi anaknya nggak bisa menyalurkan itu gitu. Jadi saya bilang itu apa ya, pemberian dari yang di atas untuk menerima atau menolak itu tuh kadang juga nggak bisa. Nggak bisa. Itu kayak takdir aja deh. Iya. Mau nggak harus terima. Okay. Coba kita bayangkan banyak orang sekarang ini suka banget menggunakan otomotif dengan gaya custom culture. Tapi setelah custom culture mungkin surut atau dalam arti nggak keren lagi, nggak populer lagi atau menemukan puncaknya, siapa yang masih bisa stay di situ Mas? Nggak banyak. Akhirnya banyak orang yang cuman sesaat aja. Oh pas itu booming aja, pas itu. Habis itu dia kendor dan nggak punya intensitas di situ. Dan upaya kayak menemukan dan ditemukan berarti itu akhirnya kan? Dua pihak ya? Dua pihak sih Mas. Okay. Nah ini kan karya yang kalau disebut ini bagian yang bukan commission kan? Yang sesuatu yang ada dalam pikiran Rama dan kemudian mau dituangkan. Apa sebenarnya keresahan apa yang berkecamuk di kepalamu sehingga keluar karya-karya ini Mas? Jadi Arjok tuh apa ya, titip ada panggilan hati atau mungkin keresahan yang saya pengen masuk ke Arjok untuk di approve atau dihargai sebagai seorang seniman juga gitu Mas. Oke. Walaupun itu kayak label yang didapat ya oleh seniman ketika dia mungkin banyak event lain yang sekelas itu atau di atasnya ya Mas. Cuman mungkin ada kedekatan dengan Arjok ini gitu loh Mas. Dari saya kuliah dengan teman-teman yang terpapar atau senior-senior yang memang masuk di Arjok dan dapat penghargaan yang bagus. Atau sebaliknya lah. Nah, itu kemudian cita-cita itu ada. Oke, sejak kuliah itu ya sejak kuliah saya coba masukin, nggak pernah keterima dan macam-macam. Mungkin udah 10 tahun Mas saya nggak masuk. Mencoba terus? Mencoba terus. Oke. Yang nyaris kan 2019 ya? Ya, yang nyaris 2019. Tapi tidak diterima karena? Mungkin jawaban dari pihak Arjok tidak dipercaya selesai. Atau mungkin besar. Ya, karena Arjok tuh mencari atau melihat proposal atau submission karya itu yang sudah matang. Dalam arti udah memang dikerjakan itu gitu loh. Sudah nyari selesai lah. Pada saat itu saya komplain pada saya sendiri, kok bisa sih ada event yang sekelas segede itu, tapi kita dikasih waktu sempit untuk memikirkan itu gitu. Karena temanya itu mungkin 1-2 bulan tuh dia bergulir. Mungkin Januari dikasih tema, Februari udah penutupan Mas. Iya, karena terus 2 bulan Juni kan pamerannya. Nggak bisa secara maksimal kan kita olah tema itu gitu. Terus kemarin saya coba untuk ngerjain dulu, kemudian saya pasin dengan tema tahun ini ramalan, masuk malah. Oke, dan itu waktunya 8 bulan. 8 bulan. Untuk mengerjakan ini semua. 8 bulan. Jadi pas ketemu kita display bareng sama kurator dan Mas Heri Pemat, nah Mas Heri Pemat juga menegaskan bahwa saya suka ada seniman yang bekerja terus, nggak menuntut untuk menyasar event. Jadi ada crossing antar konsep seniman individu, konsep dia berkesenian dengan konsep Arjok. Pamerannya, tanpa harus diusahakan untuk masuk ke situ. Jadi ada backgroundnya dulu nih Mas. Nggak tiba-tiba masukin dengan tema ramalan ini seperti apa, terus melepaskan idealismenya dia sendiri. Jadi ada crossing seperti itu. Oke. Jadi cukup banyak yang saya siapkan, kemudian yang baru akhirnya berubah pola dan lain-lain. Di waktu ketika keterima itu. Dan proses itu orang nggak banyak paham tuh. Bahwa Rama udah 10 kali mencoba, hampir 10 kali itu masuk ini, satu nyaris dan baru sekarang masuk di Arjok. Apa sebenarnya yang membuat susah atau rumit bagi seniman untuk kemudian masuk ke Arjok kalau pengalaman Rama sendiri? Mungkin ada support yang memang baik ya Mas antar seniman dan juga konsumen dalam arti galeri atau pecinta seni lah. Nah, pada saat itu kan saya memang tidak mencari atau tidak bertekun di situ gitu Mas, karena harus mendalami otomotif secara keseluruhan. Jadi dibilang 7 tahun saya tidak pameran seni sama sekali. Walaupun
saya anggap itu pameran ya, tapi di tempat yang bukan di dunia seni gitu loh Mas. Di otomotif, di acara otomotif. Dan kayak Parjo dan sebagainya itu kan Rama jadi Custom Fest, Indonesian Custom Fest. So, jadi berbagai macam event itu saya coba untuk masuk dan mencari gambaran kesenian di otomotif itu seperti apa gitu loh Mas. Yang dekat gitu loh. Saya ingin menggambarkan otomotif dengan benar-benar dalam gitu loh Mas. Dalam arti saya juga pelaku gitu. Nah, punya waktu itu ternyata terlalu lama Mas. Terlalu mendalamin. Iya, terlalu akhirnya terhanyut-hanyut, suka banget di situ. Akhirnya balik lagi, cobalah saya masuk ke dunia seni dengan membawa bekal yang saya dapat kemarin. Ke terjunnya ke otomotif itu ya. Jadi dua-duanya basah lah ya itu istilahnya, seninya nyemplung, otomotifnya juga nyemplung. Ya akhirnya bisa masuk ke Harjo, bisa pameran dengan benar-benar tanpa bantuan siapa-siapa, benar-benar formal, dengan bersih, daftar, submission kayak begini seperti ini, dengan kekuatan sendiri, display juga sendiri. Sampai 8 hari ya. Sampai 8 hari. Display semua barang ini ya. Ada saya kaget waktu saya terakhir main ke studionya Rama kan. Ini nyiapin buat Arjo. Wah, akhirnya sampai selamat. Dan Rama cerita kan sebuah disiplin yang keras kan, bangun pagi, menyelesaikan karya. Dan itu sesuatu yang kebanyakan orang punya pemikiran seniman itu asa karepe. Ternyata enggak. Nah, mungkin yang bisa saya gambarkan seperti ini Mas. Seniman tuh memang kita nggak banyak tahu kehidupan seniman kadang. Bahkan seniman pun juga nggak bisa tahu bagaimana karakternya dia bekerja. Kadang kalau dia memang mencari ilmu atau mencari konsep, memang tidak ada runtutan itu. Gitu. Tapi ketika itu sudah dapat, mereka bisa sangat disiplin Mas. Dan intens sekali ya. Bangun pagi nggak bisa tidur mungkin ya, masih ngerjain terus. Tapi kalau belum dapat konsepnya, itu mungkin bisa lost juga ya, atau ya penae gitu ya. Tapi begitu dia dapat daya hidupnya atau daya juangnya itu ya tertib, bangun pagi. Makanya saya janjian sama Rahma, pagi bisa, jam 8 bisa. Seniman jam 8 banget. Ternyata bisa dan sedisiplin itu ya untuk melakukan ini. Minggu pun tetap anak-anak kadang saya tarik masuk juga untuk bantuin asisten. Ya emang harus ada proses yang panjang untuk sesuatu yang kayak gini nih. Tapi proses untuk Rama mendapatkan keahlian ini atau kepakaran menjadi kalau nyebutnya tukang kenteng atau emboss atau emboss itu awal mulanya gimana Kam? Sampai di kampus kan nggak diajarin nih pasti? Ya pasti sih Mas. Mungkin ada pengalaman di bidang penyalahgunaan plat kendaraan motor Mas. Awal-awal penyalahgunaan plat kendaraan bermotor. Iya kan mungkin nggak bayar pajak motor, terus kemudian nomor di bawah plat itu kan dibuat lebih disamarkan lah. Enggak, lebih mudah gitu loh. Iya, artinya nomornya diganti kan? Iya, diganti. Atau tahunnya gitu ya. Karena dulu sering jualan motor juga kan Mas. Beli, ambil, ada teman-teman yang butuh, misalkan ini ya ambil saya rawat sedikit, kemudian jual. Ada orang yang mau jual. Nah, pengalaman itu kemudian tahu detail banget Mas cara buat plat nomor itu seperti apa. Terus kemudian ada teman juga waktu sekolah buka jasa plat nomor yang jadi langganan gitu loh. Terus kemudian saya di bengkelnya itu nyoba sendiri. Ketahui bangunan coba deh pakai kawat, pakai ini. Akhirnya jadi tuh. Dia harus tutup sampai malam tuh gara-gara nungguin saya aneh-aneh. Untuk latihan atau belajar di awal. Pas itu seneng banget Mas. Kayak ini tuh karakter baru, penemuan nih. Entah itu udah ada atau belum. Tapi saya menemukan ini saya ngarang sendiri loh. Terus dapat sesuatu yang beda gitu loh dari kebanyakan dari sesuatu yang sifatnya ilegal tadi transform ke sini. Nah, kemudian saya coba untuk teruskan itu di Jogja, coba untuk diolah, akhirnya banyak orang yang tertarik. Dalam arti kita punya karakter tersendiri yang mencolok gitu loh Mas. Anak desain menggunakan media yang logam, tapi dengan ilustrasi desain, misalkan dengan cerita-cerita desain atau konsep-konsep
dia berkesenian dalam desain gitu loh Mas. Nah, kemudian banyak sekali orang yang ngajak kerjasama ini, akhirnya terjun ke otomotif itu. Oh, awal-awal mulanya karena plat nomor ilegal itu Mas. Terus ketemu otomotif sebagai cara untuk mengaplikasikan kan berarti itu kan? Itu karena emang hobi dan kesukaan Rama pada otomotif itu. Iya, seperti ketemu tadi. Di situ. Seperti tadi yang saya omongkan Mas, otomotif tuh seolah-olah menghidupi saya dengan karya saya sekarang ini juga. Itu dari otomotif juga. Jadi mungkin buat seniman ya, mengandalkan karya tuh jangan seolah-olah untuk seperti hidup dan mati, tapi ternyata apa yang kamu suka kerjakan aja, tapi hidup harus berputar. Pekerjaan-pekerjaan lain memang harus kamu lakukan gitu Mas. Sebagai orang yang menghidupi diri sendiri dan bahkan orang lain ya, kita harus punya sesuatu yang support system tadi yang itu sangat umum, tapi di infus atau disuntik dari keahlian kita dalam dunia seni. Oh, oke. Jadi banyak banget karya saya itu yang akhirnya ya balik ke rumah atau mungkin ada 1-2 yang keluar, cuman semua itu udah dibiayai dari mainan saya di otomotif gitu loh. Oke. Artinya bisa disebut gini ya. Jadi karena Rama dihidupi otomotif, maka Rama menghidupi juga otomotif. Itu kan kayak gitu timbal balik ya, sesuatu ya, kalau bahasa kayak tabur tua gitu ya. Oke. Dan otomotif juga yang kemudian jadi support system juga ya. Nah, Rama membedakannya gimana itu? Misalnya ini satu untuk sifatnya yang tadi ya menghidupi atau menjadi support system, satu lagi untuk sesuatu yang sesuai dengan keresahan saya, mimpi saya, hal-hal yang saya perjuangkan, itu gimana? Jadi saya buat 2 label sih Mas. Ada yang nama saya dan juga ada dengan nama studio Deddy's Jok itu tadi. Oh iya, saya kenal pertama Deddy's Jok ya, itu ya. Deddy's Jok itu sih Mas. Jadi mungkin yang di dunia otomotif itu saya labeli dengan Deddy's Jok. Walaupun kadang itu dari karya saya. Tapi yang Deddy's Jok ini adalah versi dari merch-nya atau pabriknya gitu loh, yang dia melingkupi itu semua gitu loh. Label dari sebuah Rama atau dari senimannya siapa gitu loh. Yang itu sangat komersil. Nah, dengan karya itu dengan nama saya pribadi gitu loh. Makanya di Arjok ini banyak yang nggak tahu nih siapa yang buat gitu loh. Padahal kalau tahu Deddy's Jok pasti ketemu tuh. Jadi emang Rama sendiri tidak berusaha tampil sebagai Rama di Deddy's Jok sebagai person ya. Enggak, meskipun karyanya memang karyanya Rama, memilahkan di situ ya. Itu jadi sportif. Makanya itu Deddy's Jok kan ada di Parjo, ada di Custom Fest, ada di Indonesian Custom Show, ada yang VW waktu itu juga yang saya lihat itu. Oke. Dan sebagai seniman itu bagian dari support sistemnya itu ya. Oke. Dan untuk kemudian Mas Rama menjadikan 2 hal yang digeluti ini bisa jalan beriringan, mungkin ada keterkaitan itu sih Mas, yang ternyata berdiri di 2 dunia itu sama-sama dihargain gitu loh. Oke. Tapi kadang orang menyalahartikan bahwa manajemen seperti itu salah. Padahal itu sangat sehat gitu loh Mas. Nah, Rama sendiri melakukan itu dan proven kan, itu terbukti bahwa itu memang ternyata sampai sini gitu loh. Dan bisa membiayai untuk proyek yang demikian gede. Nah, sekarang untuk karyanya ini deh Rama. Kan 8 bulan bikin. Dan temanya adalah ramalan kan. Apa yang sebenarnya mau Rama sampaikan atau ramalan apa sih dengan karya-karya ini? Nah, tema saya ini Mas, konsep berkarya, konsep karya ini itu tuh sebenarnya dari pemikiran saya bahwa setiap orang, atau dari tadi yang saya obrolkan bahwa dunia otomotif sangat membesarkan atau menghidupi dengan artian saling berputar ya. Mengisi lah ya. Mengisi ya. Kemudian saya melihat bahwa itu adalah kalau orang Jawa ngomong cokro manggilingan. Semua itu akan berputar sesuai dengan tempatnya gitu loh. Semua punya tempat terindah yang bakal ada gitu loh. Nah, di ramalan ini saya melihat bahwa kesenian itu bakal selalu ada tempatnya. Entah setiap seniman yang udah meninggal atau
seniman yang masih masih berkarya atau baru mau berproses. Dan itu semua akan bergulir, akan menemukan titik tertinggi dan akhirnya akan menemukan titik terendah. Lukisan Mona Lisa akan sangat tinggi di zaman itu, sekarang akan sangat direndahkan oleh orang-orang yang berkepentingan di bidang lingkungan. Jadi mereka sangat anti oleh bentuk-bentuk dari Nah makanya kan ada sisi di mana lukisan itu sangat diagungkan, ada sisi di mana sangat direndahkan untuk itu Cokro Manggilingan itu ya. Nah saya menggambarkan bahwa setiap bidang yang saya gambarkan ini adalah lantai dari di mana seniman itu butuh selalu fondasi untuk awal mereka berkesenian. Jadi seolah-olah dinding itu juga adalah sebuah lantai, sisi kanan kiri juga lantai, atap dan lantai pun juga lantai. Mereka akan menemukan di mana mereka berpijak gitu Mas. Nah itu yang coba saya kemudian ramalkan, bahwa seniman nggak akan pernah takut untuk tidak mendapatkan tempat selagi mereka itu sangat senang dengan karya mereka gitu Mas. Ya. Tadi ada daya juang atau api yang bernyala-nyala itu ya ketika dia mengerjakan. Dan ramalan ke depan dengan teknologi itu juga sangat menjadi garis merah sih Mas. Akan selalu artificial intelligence terutama. Akan selalu ada yang nggak bakal ada di mereka gitu loh. Orang sering ngomong bahwa kesenian itu udah selesai gitu loh. Nggak akan ada lagi sesuatu yang baru, tapi ternyata terus ada yang baru. Gaya itu akan selalu ada walaupun mungkin di puncaknya kontemporer ya. Tapi mereka akan selalu mendapatkan teknik-teknik atau mungkin dengan media-media yang baru untuk memunculkan karakter atau momentum juga kadang-kadang momentum. Dan bagi saya karakter itu adalah sebuah ramalan yang menjadi kepercayaan bagi seniman Mas. Ramalan kan kita percaya bahwa sesuatu itu bakal seperti ini seperti itu. Nah di kesenian itu seperti itu, karakter itu adalah sebuah ramalan. Sebuah ramalan. Kita membuat karya seperti ini dan kemudian di masa depan akan menjadi diterima atau tidak kan Mas. Itu sebuah ramalan kan. Butuh keyakinan yang besar tuh untuk mengaku itu dan memperjuangkan sih terutama. Motif ramalan. Dan satu hal yang di luar yang otomotif, Rama tuh senang dengan tengkorak. Cerita jadi sesuatu. Ada cerita satunya nih kuningan panjang ya untuk sebuah figur atau visual lah, atau simbol dari tengkorak manusia. Jadi saking sukanya dengan tengkorak, dinosaurus dan lain-lain waktu kecil Mas, memunculkan karakter dalam menggambar seperti itu. Kemudian ada kesempatan besar yang saya terima oleh museum dari ketika kuliah atau ketika kuliah awal kuliah dengan museum di Sragen Sangiran untuk menjadi salah satu ilustrator di sana. Karena fokusnya di situ Mas, tulang-tulang dan lain-lain. Akhirnya masuk ke situ dengan kurasi, kemudian dikasih buku yang ternyata juga pegangan kedokteran itu. Kemarin saya temukan itu buku tempat bapak saya kerja tuh, makanya saya lihat itu, wah Rama belajar kedokteran sampai sedetail itu untuk dapat anatomi secara persisi ya. Karena di museum tuh memang diharuskan seperti itu sih Mas. Kita harus mengenali bentuk dari semua itu. Karena ada diskusi dari tim arkeolog, dari tim sejarah, dan itu semua pakar-pakar semua. Pada saat itu saya masih kuliah sendiri Mas. Tapi saya yang akhirnya menjadi final dari semuanya untuk menggambarkan itu seperti apa. Jadi tanggung jawabnya sangat besar sampai sekarang. Jadi awalnya dari kecil terpapar itu suka, terus ketika kuliah dapat project untuk ilustrasi di Museum Sangiran, lalu proses itu membawa sampai ke sini. Membawa sampai sini dengan crossing di minat saya yaitu otomotif. Otomotif ya. Dan dikasih tengkorak dengan otomotif. Kalau kamu nggak hati-hati nyetir jadi tengkorak gitu kali sonnya atau gimana? Ya bisa begitu sih Mas. Bisa gitu. Saya punya satu nih yang seutuh ini nih dari Rama juga kan. Iya. Itu belum saya gantung karena kalau saya gantung anak saya jerit-jerit kali. Ini apa besarnya Mbak? Atau apa dengan ini apa yang mau kamu ceritakan? Sebenarnya ini tuh simbol sih sebenarnya Mas. Simbol dari seniman yang mati muda sih Mas. Seniman yang mati muda. Ya seniman atau dalam artian musisi atau apapun lah itu.
Jadi mereka dipangkas hidupnya untuk mendapatkan karya yang baik gitu loh Mas. Dan tidak untuk dilanjutkan. Kadang seni itu kalau dilanjutkan malah nggak jadi apa-apa. Malah nggak jadi apa-apa. Mungkin memang finalnya di situ. Tapi saya juga nggak tahu ya, itu rahasia ilahi Mas. Cuman itu sangat menginspirasi sih, keren sih pada saat itu. Ya, ada satu penelitian sih, beberapa seniman hebat itu emang mati muda. Ya. Dan karyanya dikenal sebagai sebuah karya setelah dia di puncak itu, kayak misalnya yang mungkin generasi kita kayak Kurt Cobain, Nirvana kan ya udah selesai dan itu dikenang terus sampai sekarang, dan puncaknya di situ. Ya tidak memungkiri sih Mas seperti itu. Nah kalau posisi sekarang kan Arjok nih, sebelumnya kan Rama bahkan sama teman-teman angkatannya pun nggak dikenali, prosesnya sampai semana nih. Begitu tampil di sini mereka pada wah gila nih Rama punya karya yang begini, apa ya bisa disebut besar ya, gigantik, dan mereka geleng-geleng nih. Ini gimana? Teman-teman sendiri ngelihat perkembangan Rama ini kemarin ketemu gimana mereka? Ya kita saling bahagia lah merayakan Lebaran seni ini kan Mas. Ketemu di mana titik kita saling menghargai karya dan juga tidak lagi melihat apa ya. Kadang kita melihat mereka tidak melakukan kesenian berkesenian lagi setelah lulus tuh, kadang kita juga sedih Mas sebagai alumni yang sama-sama meniti karir atau kuliah di situ kan. Tapi percaya sih di satu titik setiap seniman tuh menginginkan berkarya terus. Tapi mungkin ada bidang-bidang lain yang mereka harus lakukan gitu Mas. Berkehidupan atau dan lain-lain lah. Itu yang mungkin kadang kita lupa atau tidak melihat secara detail. Ternyata mereka juga memundurkan diri untuk akhirnya berada di titik paling depan gitu loh Mas. Kan proses untuk menjadi di titik-titik terdepan itu kan juga nggak mudah tuh biasanya. Ya mudah sih Mas. Karena apalagi dia harus mundur. Iya, mengingkari sesuatu kan sebenarnya. Tapi semua praktisi seni atau orang yang lulus dari sarjana seni, mereka pasti ingin selalu pameran. Cuman mungkin kehidupan menuntut sesuatu yang berbeda. Tapi ada di mana kesempatan itu ada, mereka pasti akan di situ. Punya banyak pengalaman sekali Mas di situ. Iya. Kayak banyak panggilannya sekali. Itu datang lagi gitu. Makanya Arjok selalu rame juga karena orang yang tadi terpapar seni dan pergi meninggalkan sebentar kayak terpanggil lagi kan lihat ini. Dan itu bakal bisa sangat dahsyat karyanya. Karena mereka mencoba untuk melalang buana di luar itu, tidak melihat gaya atau terpapar tadi masih ngomong dan muncul dengan karakter yang sangat baru, orisinil ya. Bahkan tidak dinilai atau tidak bakal terpikirkan oleh dunia seni gitu. Karena dia emang justru menjauh untuk menemukan sesuatu yang baru. Tadi kayak menjauh ketemu kentengan itu. Siapa yang kepikir ini akan jadi karya seni kayak begini. Saya selalu kalau ke arah Antasari itu lihat karyanya Rama di Moto Village itu. Itu gimana ceritanya bisa sampai di sana dan kemudian kan jadi ikon yang menandai sebuah bangunan tuh akhirnya. Ya ketidaksengajaan sih Mas. Ketidaksengajaan dan juga keraguan hati di mana kesenian itu akhirnya memperkuat harapan itu tadi. Banyak sekali setiap orang yang atau seniman yang datang dengan latar belakang yang berbeda mungkin, atau mungkin udah tidak di skena seni lagi, dalam arti dunianya udah sangat normal ya, bekerja di tempat yang sangat normal, advertising misalkan, apapun itulah, walaupun ada dunia kreatifnya, mereka juga kadang mengeluh gitu Mas, tidak mempercayai karya mereka sendiri atau mungkin dari keluarga. Tapi jangan salah, diri kita sendiri kadang tidak percaya karya pada kita diri sendiri. Kalau kita sendiri nggak percaya dengan diri kita sendiri, apalagi orang lain kan? Itu tantangannya seniman di awal mungkin di situ ya. Nah karya itu berangkat ke Jakarta melalui acara motor, yaitu Parjo, Pasar Jongkok. Kemudian saya dikasih kesempatan untuk membuat karya. Pada saat itu saya buat karya terlalu besar itu Mas. Mereka juga kaget. Bisa sampai segini dengan budget segini loh. Tenang aja Pak, saya buat yang bagus pokoknya. Dimana ini punya kesempatan baik. Expose juga luas. Akhirnya saya buat itu. Kemudian hari pertama sebelum pembukaan mungkin ada orang mau minat.
Dan Rama nggak tahu orang itu. Nah, saya nggak tahu sih siapa itu. Terus kemudian dia datang ke tempat saya, dia nanya-nanya seperti ini. Terus kemudian pas ngobrol tuh banyak orang banget, banyak orang yang minta foto dan lain-lain lah. Ketika itu deal harga dan udah boyong. Nah, setelah deal harga, kemudian dari pihak panitia atau parjo, barulah itu dikasih tahu siapa sih gini. Kamu sih nggak tahu sih Pak. Ya nggak tahu lah, saya juga nggak pernah paham ada orang seneng karya saya. Di tempat yang itu sebenarnya bukan kesenian itu loh. Persis. Ya itu otomotif pada umumnya kan, hobi ya. Tapi ada orang yang mau beli itu gitu loh. Nah akhirnya semakin percaya atau semakin ya bisa bernafas lagi untuk itulah Mas. Untuk menghidupi yang sisi yang keseniannya tadi ya. Oke. Jadi tak terduga juga sebenarnya ruang-ruang misteri itu ya. Melihat karya, memproduksi karya dan menemukan penikmat karyanya itu kan sesuatu yang nggak ada di kendali kita juga kan. Kendali kita ya tertib, disiplin, bikin, punya konsep gitu. Ya keyakinan tidak yakin itu hal-hal yang biasa sih Mas. Tapi dimana kita hanya cuma mengulur waktu untuk menemukan titik kematian. Ya seperti ini. Melakukan dengan sukacita. Berkarya, merespon semua ini dengan berkarya. Dengan gembira lah. Kalaupun mati karena gembira, bukan karena penyesalan. Paling tidak meninggalkan sesuatu yang menjadikan penanda bagi kita pernah hidup. Untuk terus dikenang orang atau mungkin tidak. Nah sebagai seniman muda kan ini kategorinya yang artis ya. Di Arjok kan ada beberapa kategori ya. Nah untuk kategori ini sebenarnya yang ingin dimunculkan di Arjok itu kalau menurut pemahaman Rama apa? Arjok ingin melihat bahwa seniman muda itu punya tendensi yang cukup dalam terhadap karya mereka sendiri. Dengan konsekuensi bahwa seperti apa akhirnya setelah dipamerkan Mas. Nah pada saat itu saya berpikir bahwa cukup atau tidak waktu saya ini. Dan pemahaman saya atau pembelajaran saya memahami karya saya ini cukup apa tidak. Nah Young Artist itu sebenarnya dibuat karena memang di bawah 35 tahun. Terus juga berdedikasi dengan keseniannya. Entah dari berbagai macam profesi ya, tapi mereka melakukan sebuah pekerjaan seni. Kemudian dipertarungkan di sini dengan tema ramalan itu, dengan sudut pandang mereka, dengan karakter sebelumnya, dan akhirnya semua yang masuk ke Arjok adalah nominasi semua dari sekian banyak proposal yang masuk. Nah kemudian dipilih lagi 3 orang pemenang untuk Young Artist-nya. Nah itu saya nggak dapat. 3 itu nggak dapat. Tapi semua yang nominasi itu dapat di sini. Dapat nominasi. Tapi saya sangat puas sekali sih Mas melakukan bisa ada di Arjok, bisa sampai sekarang inilah. Ya, mimpi 10 tahun berturut-turut kan. Ya. Ada fun fact yang menarik sih Mas. Dulu pas di Arjok tuh saya pernah 2 tahun berturut-turut jaga parkir di depan. Di CNM-nya? Enggak, di TPI. Masih yang di TPI ya, yang dekat Malioboro di belakang. Karena memang saking pengennya. Iya, saking mewahnya atau mewah sih, bukan mewah ya. Saking energinya besar ya Arjok itu. Jadi banyak sekali teman-teman dari luar kota, teman kuliah seni itu pada datang dan terus menerus gitu loh. Jadi tiap hari akhirnya saya nganterin tamu ke sana. Teman-teman pada ke sana, saking lamanya di sana akhirnya Mas udah ikut jaga parkir aja saya bantu. Ya akhirnya 2 tahun berturut-turut saya jaga parkir. Tahun berapa tuh? 2000? Dulu tuh masih Mas Iwan itu ya. 2012 mungkin Mas. 2012 awal-awal ya. 12-11 kalau nggak salah. Sedemikian inginnya ya. Dan kemudian tahun ke-10 atau ke-17. Ke-17, Arjok ke-17 ini bisa masuk. Bisa masuk ya untuk jadi Young Artist ya. Nah, tadi kan ada pertaruhan yang awal ya, Mas Rama dengan keluarga kan, memilih antara satu di peternakan dan beasiswa, dan itu garis yang keluarga sudah paham lah. Satu garis yang Rama sendiri bertaruh di situ tuh. Dan keluarga juga ya kalau mau ambil konsekuensi itu ya bertanggung jawab dong dengan segalanya. Nah dengan keluarga dan orang tua, dealnya akhirnya gimana dengan pilihan itu? Nah akhirnya mereka cuman bisa, mungkin akhirnya mendoakan aja sih Mas.
walaupun mungkin sampai sekarang belum paham ya. Pasti susah ya, Pak. Pasti susah ya, Dan walaupun dijelaskan pun susah. Susah, akhirnya susah. Jadi kadang keluarga besar atau mungkin keluarga sendiri itu datang ke rumah terus ngeliatin kesibukanku seperti apa. Yang disewain itu. Ya, di studio itu. Pecah iki. Iya, ngapain? Ya udahlah, ngerjain apa, ngerjain ini, kadang cerita. Kadang juga nggak tahu. Kadang satu kota bareng tapi kita nggak ketemu. Kayak gitu-gitu tuh, Mas. Kadang misalkan kemana, Kalimantan, ternyata bapak juga di Kalimantan, itu kita nggak tahu tuh, Mas. Karena saking ya udahlah, yang penting kamu memberkahi dirimu sendiri dengan berkarya. Didoakanlah untuk bisa di bidang yang dipilih itu ada manfaat yang bisa didapat untuk personal maupun orang lain ya. Walaupun mungkin sekarang dari sisi keluarga sendiri ada kebanggaan gitu loh, Mas. Maksudnya kok bisa sampai situ, bisa ini, bisa itu. Akhirnya ya udahlah, itu memang jalanmu. Ya. Tapi kadang sih juga kok gini ya, kok gitu ya. Ada sedikit apa ya, nggak yakinnya gitu, terus akhirnya curhat sama keluarga gitu. Terus akhirnya dimotivasi lagi, udahlah ini udah jalanmu. Pahit manisnya tuh udah harus kamu lewati lah. Ya. Ya ini balik lagi ke studio lagi, tetap yakin. Yakin lagi, meyakini lagi. Sesuatu yang kadang-kadang merucut juga kan. Tapi di tengah perjalanan kan pasti ada perasaan nggak yakin dan kecewa juga kan. Ada Ya, pengalaman berat nggak di kesenian yang Rama geluti ini dari awal kuliah sampai sekarang? Itu kan hampir berapa? 12 tahunan ya? 14, Mas. 14 tahun bahkan. 14 tahun dengan latar belakang yang nggak tahu seni sama sekali. SMA nggak tahu sama sekali bisa menghasilkan apa. Ya. Seni itu dihargai seperti apa, atau seni itu seperti apa ya, kita nggak tahu. Ya. Kemudian masuk di ISI, terus akhirnya untunglah ISI itu punya senior-senior yang sangat baik lah, suportif. Jika karyamu keren, kamu duduk bareng, kita ngobrol. Ya kalau nggak bagus ya mungkin ada tempat lain, atau mungkin kamu bisa tanya. Fair ya, seadil itu ya. Nah itu kemudian mungkin di dunia seni sekarang ini saya dibilang pendatang baru atau apalah, Mas. Tapi banyak orang tua yang udah kenal dari dulu. Iya. Seperti Mas Iwan sering kesana juga. Banyaklah berbagai seniman-seniman tua yang ya pernah lah saya ikutan bantu di sana juga. Nyantri gitu ya, nyantri atau artisan lah. Artisannya lah ya. Bantuin apa kayak atau mainan, berkunjung. Sambil nyerap ilmu ya. Sebenarnya cuman melihat sih, Mas. Apa sih sebenarnya seniman itu apa sih? Berkarya itu seperti apa sih? Terus dapat dihargai orang tuh karyanya seperti atau bergunanya kesenian untuk orang lain itu seperti apa? Jadi nggak kayak apa yang aku suka aku kerjain, nggak akhirnya nggak seperti itu. Harus kompromis ya, harus bernegosiasi lah dengan, karena juga tetap harus menghidupi dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri itu ya. Dan susah juga untuk bertanggung jawab terhadap karyanya. Kadang seniman nggak punya tanggung jawab yang baku terhadap karya seninya. Akhirnya mungkin kita kecolongan, mungkin oh ini karyanya ini, oh ini karyanya ini, tapi di mata orang umum itu sebuah keaslian gitu, Mas. Karena senimannya sendiri nggak bertanggung jawab. Nah, karena seniman yang tidak bertanggung jawab. Saya yakin kalau seniman bertanggung jawab dia bakal lama tuh prosesnya. Karena dia mengolah semua materi yang dia peroleh, referensi yang dia dapat untuk mendajikan karya yang punya tanggung jawab lebih. Dari 14 tahun tuh titik terendah dan titik balik yang Rama alami tuh di mana? Sehingga keyakinannya bertambah. Oh, seni adalah jalan saya. Berkarya seperti ini adalah apa yang menjadi kayak daya hidup yang terus membakar-bakar. Titik terendah atau titik balik? Banyak banget sih, Mas, titik terendah dan ini. Setelah museum itu juga kadang titik terendah. Setelah museum yang Sangiran. Loh, bukannya itu sesuatu yang menyenangkan karena membanggakan. Masih kuliah. Bisa kerjasama dengan UNESCO. Sampai sekarang karya itu masih ada. Tapi kan jadi sesuatu beban yang ketika itu saya nggak ngapa-ngapain lagi, Mas. Oh, itu terlalu tinggi gitu capaiannya ketika saya harus satu saya selesaikan. Kebayang sih. Padahal itu udah apa ya, udah sangat bagus gitu loh, mengerjakan museum, posisinya sangat bagus di sebuah institusi desain ya.
atau mata kuliah desain Ya, itu atau apresiasi prodi. tertinggi Iya, kalau museum itu. museum bagus. Bisa menggambarkan di situ, bisa ikut berkolaborasi atau ikut apa namanya membentuk lah, membentuk seperti apa sih museum itu, walaupun ada di atasnya ya. Tapi itu kemudian menjadi titik terendah setelah itu selesai. Karena Kita harus mempertanggungjawabkan lagi apa sih sebenarnya kita ya. Jangan-jangan cuma setelah dipekerjakan itu selesai. Itu terendah itu. Kemudian muncullah otomotif. Oke. Di mana custom culture itu tingginya di Indonesia, budaya itu sangat populer lagi di dunia. Mulai untuk Kenal pelan-pelan. Lulut di situ, Mas Lulut. Ya, cuman kan saya dulu bayar tiket. Oh, untuk ikut merasakan dan dan terlibat teman-teman, dalam komunitinya ya. Teman-teman ada yang buat sepeda, saya ikut ikut memeriahkan itu. Akhirnya punya mimpi bahwa besok lah aku bisa diundang di sini, bisa ada kontribusi. Akhirnya bisa sampai di sini juga, Mas. Dan beberapa karyamu di mobil kan juga di situ kan. Terakhir mininya temen itu yang kemudian dijadiin pameran di situ ya. Ikutan kontes di situ. Walaupun bukan mobil saya, tapi saya bisa mengarahkan itu, bisa seolah-olah dikasih kebebasan lah untuk berekspresi di situ, Mas. Itu menjadi sesuatu yang lebih lah daripada saya punya mobil sendiri ya. Oke. Kita bebas ngorek-ngorek mobil orang itu enak banget. Medium ya. Salah satunya ke mobil saya. Iya kan, Mas. Kalau mobil sendiri kan biasa lah, itu punya kita sendiri. Tapi mobil ini mobil orang yang mobilnya juga nggak biasa ya kan, dengan support yang baik. Itu sebuah keleluasan yang nggak dimiliki orang. Dan saya waktu itu dalam posisi yang memberi ruang yang seluas-luasnya untuk saya ngerasakan wah Rama lagi berproses nih menemukan kegairahannya di seni dengan otomotif dan saya lagi bangun gitu ya. Meskipun nggak bertahan lama karena istri agak nggak nyaman dengan itu kan jadi perhatian semua orang itu mini saya dengan chat itu. Kalau saya sih menikmati sekali, cuman kan istri sama anak kan merasa insecure juga kan kalau mereka bawa. Itu memang harus pribadi sih, Mas. Personal. Tapi itu sesuatu yang buat saya sendiri juga yang mengubah banyak hal juga di komunitas juga. Akhirnya bisa ya seni masuk ke otomotif dan dihargai dan kemudian puncaknya kan di custom fest itu ya. Oke. Kedua berarti Sangiran, lalu custom fest dan culture itu ketemu terus. Nah, berikutnya. Kemudian COVID itu juga titik terendah lagi, Mas. Di mana event selesai semua. Wah, iya itu hampir semua orang mengalami sih. Kemudian seni naik-naiknya pada saat itu. NFT, terus kesenian dalam arti seni fine art. Melambung tinggi. Tapi juga cepat juga surutnya sih. Ya. Sesuatu yang datang cepat itu juga akan pergi cepat sebenarnya, logik juga itu. Nah, kemudian di situ merasa terendah kembali, terus pandemi. Kembali mencari apa sih sebenarnya yang mau finalnya tuh apa sih? Mungkin memang di sini. Kemudian pameran lagi setelah 7 tahun pameran seni enggak pameran. Pameran 7 tahun kemudian sampai sini. Tingkat RT, RW, bayar galeri, sewa, akhirnya galerinya juga takjub juga. Karyanya bagus, Mas. Ya udah Mas diperpanjang aja nggak usah bayar. Ditawarin ini, ditawarin itu, dia sampai ke Art Jakarta juga. Ya akhirnya punya kesempatan itu sih, Mas. Ya karena ketekunan tadi ya. Konsistensi, komitmen karena tanggung jawab, lalu itu ketemu dengan ya saya ngerasa sih kemauan untuk bernegosiasi juga sih. Iya, benar, Mas. Kan nggak ego sendiri, nggak menang-menangan bahwa harus begini, yang lain nggak peduli. Itu kan bukan tipikal Rama kayaknya. Ya sebenarnya berkecamuknya iya sih, Mas. Berkecamuknya ada, tetapi ya karena kadang-kadang harus melihat sesuatu lebih realistis. Tapi, saya kembalikan ke awal bahwa cita-citanya apa sih? Titiknya itu apa sih? Mungkin titiknya memang yang tergambar di pikiran atau di hati saya itu memang berkesenian secara luas ya. Tapi mungkin titik itu mungkin bukan titik saya ya. Bukan dititikkan oleh yang di atas, bukan yang bukan itu. Takdirnya bukan di situ. Tapi tetap saya lakukan aja, Mas. Makanya perubahan-perubahan itu yang kemudian membuat saya harus memilih lagi. Nah, itu harus diterima. Dan memulai dari nol itu memang nggak gampang, Mas. Iya, dengan pasti. Melepaskan semuanya, kemudian memulai itu lagi. Ya kenyamanan itu katanya musuh paling mengerikan. Karena dia membuat kita kaku kan. Dan ketika kaku ya lawannya kehidupan kan kekakuan ya. Iya, kekakuan. Iya, orang mati kan kaku.
Orang hidup lemes tuh. Nggak ada orang, ya itu analogi aja. Tapi ya keluasan itu kayaknya yang saya tangkap 14 tahun berjalan, naik turun, banyak turunnya. Yang menemukan titik-titik di mana dapat apresiasi. Ya hari ini adalah apresiasi yang menurut saya yang diimpikan para seniman. Apalagi seniman muda kayak Rama. Dan sempat jadi 2 tahun jadi tukang parkir di Harjo di Papeng juga. Nggak banyak yang tak ceritain, tapi memang iya itu fakta. Itu fakta ya. Terlalu sering ke sana, akhirnya kenal sama tukang parkirnya. Ya udah kamu ikut aja sama saya. Udah bantuin aja nih karena kurang orang. Nah ini tiap hari saya ke sana. Dari jam 2 siang sampai tutupan jam 12. Jam 12 malam. Kadang masih ada jadi gojek dadakan tuh. Zaman itu belum ada gojek ya. Ngantar kadang dari luar negeri mau pulang ke hotelnya atau ke tempat penginapannya ya saya anterin sekalian. Jadi ini Tapi mimpi itu udah ada. Saya mau masuk di dalam. Dan itu dirawat terus ya, kegigihan itu ya. Nah, menjaga kegigihan di tengah perjalanan yang kadang-kadang nggak sesuai harapan tuh apa yang bikin Rama bertahan? Kadang semuanya tuh cuman butuh satu pepatah aja sih Mas. Semua pasti akan berlalu. Jadi nggak kamu selesaikan masalahmu atau kamu selesaikan, semuanya bakal berlalu. Jadi kalau misalkan kita udah berusaha untuk menyelesaikan sesuatu problem dan nggak selesai, ya udah selesai. Bakal selesai juga problem itu karena semua pasti akan berlalu. Itu yang membuat ringan juga. Ya, membuat ringan besar apapun masalahnya. Tapi ketika menghadapi kan rumit juga tuh. Meskipun kita sadar bahwa ini akan berlalu, tapi ketika itu berkecamuk. Tapi mindset itu akhirnya membuat tenang, Mas. Karena mesti ada sebuah akhir yang semua ini pasti selesai itu loh. Entah kita udah berusaha tapi tidak menyelesaikannya, tapi semua pasti selesai. Dijawab oleh waktu pasti. Ya, artinya yang tidak akan ada di posisi terus-menerus. Baik itu gembira, itu susah, itu duka, itu suka. Ini semua akan berlalu. Jadi enteng juga sih. Ya, pokoknya titiknya di situ. Semuanya pasti akan berlalu. Entah diselesaikan dengan seperti apa atau tidak pun, tapi jangan sampai kemudian udah memahami filosofi itu terus kitanya langsung pasrah aja lah. Bukan begitu. Bukan pasrah itu, tapi bukan pasrah, kita harus bukan terserah, bukan menyerah, tapi kayak berserah ya, yang tepat ya. Kan bukan pasrah, bukan berserah, tapi kan udah berusaha. Terus kemudian kita harus cross check secara keseluruhan benar apa enggak sih. Kalau memang enggak ada hasilnya ya kita harus ya berserah aja. Pasti semuanya akan berlalu. Iya sih, itu yang membuat gigih juga gitu ya. Ke puncak popularitas juga pasti akan berlalu. Puncak paling rendah sekalipun juga akan berlalu. Makanya cocok tadi Cokro Manggilingan. Wah, masuk. Tapi walaupun ruangnya kubis Mas ya. Tapi itulah gambaran. Kita harus memihak sih. Memihak di salah satu lantai ground untuk selalu berjuang seperti apa. Ya. Makanya titik-titik lantai ini kan kalau tradisi arsitektural ini kan lantai kunci ya, tegel kunci bener ya ukurannya. Kalau ini kan tegel kunci, tapi ini tegel kenteng yang gambar kunci. Tegel kenteng gambar kunci. Gambar kunci motor. Tapi ada ramanya itu kan, ada face, ada itu lucu-lucu itu ya gambar itu. Nah, Rama bayangkan sendiri karya ini sebenarnya aplikabelnya kemana atau diaplikasikan kemana? Waduh, saya nggak paham sih Mas begitu. Tapi ini karya aja, orang yang akan mengaplikasikan. Orang yang bisa menghargai itu di mana, dan itu adalah keputusan setiap penggemar seni atau penikmat seni. Ya, itu nggak ada di kendali Rama ya. Mereka berhak naruh atau cuman disimpan aja di gudang, itu juga ya pilihan dia. Pilihan mereka. Saya nggak punya hak untuk melakukan itu. Meskipun beberapa karya Rama ada di tembok-tembok saya itu. Di rumah. Karya-karya awal. Itu malah sangat jenius menurut saya. Sangat bermain-main. Iya. Dengan kebaruan, kecintaan yang baru tahu kan. Soal mobil mini ya waktu itu kan. Dan langsung gambar. Wah, saya suka. Wah, ini boleh nih. Rama ini bawa aja Mas.
Ini juga kalau ini masih di gudang, jujur saya. Ya, belum saya keluarkan. Nunggu saat yang tepat untuk menjadi sesuatu entah di mana tempatnya. Tapi ya semua akan berlalu itu benar sih. Dan aku yakin juga itu akan menenangkan juga bukan menenangkan dalam arti kita terlena bubukan ya, tetapi menjadi lebih tadi berserah aja gitu. Kita udah berupaya banyak, udah melakukan sesuatu seoptimal bisa mungkin yang kita bisa lakukan, tapi kalau itu hasilnya nggak sesuai ya sudahlah, semua akan berlalu juga. Karena motivasi itu atau filosofi itu tuh penting banget Mas untuk orang yang berkesenian. Kadang mereka membuat karya dan nggak tahu kapan jadinya gitu loh. Dan akhirnya menutup itu gitu loh. Banyak karya yang nggak jadi sebenarnya. Nah, jadi seorang seniman, filosofi semua pasti berlalu tuh, semua pasti ada waktunya untuk selesai gitu loh. Kayak misalkan Arjok ini dibatasi untuk 2 bulan. 2 bulan misalkan. Ya, saya harus menyiapkan itu gitu loh. Tapi kalau nggak ada waktu yang membatasi itu, kita berbuat mengerjakan karya terus menerus. Dan itu kadang malah menurunkan performa. Oke. Jadi seorang seniman membuat karya terus menerus itu juga nggak bagus juga ya. Harus ada batas, ada titik tertentu di mana dia harus menyelesaikannya. Nah, karena kesadaran bahwa semua itu akan berlalu nih, podcast kita juga akan berlalu nih. Sejam ternyata kita ngobrol dan kita ketemu setelah berapa? 2014, 10 tahun kita. Dan saya cukup rajin kalau ke Jogja mesti ke Sewon tuh. Pasti kita main bareng. Macam-macam. Saya nyoba jeep, situ naik mini dan sebagainya dan berproses sampai sekarang ya. Terkejut juga sih lihat Rama dan karena meskipun saya sering ke studionya lihat pameran ini langsung wah gila. Kalau saya ke studionya kan masih tertumpuk-tumpuk kan. Masih berantakan. Setelah tersusun di sini baru kebayang. Sukses deh Rama. Terima kasih banyak Mas. Buat konsistensinya dan ketidaklelahannya meskipun jatuh bangun cokro manggilingannya. Ya kalau kita sadar itu kayaknya asik Mas. Lebih tenang juga ya. Semuanya jadi kita nggak selalu idealis dengan menggebu-gebu kita harus di atas. Kadang ada posisi kita harus di bawah dan harus diterima itu sebagai tahapan untuk tadi ya cokro manggilingan. Dan semua akan berlalu. Termasuk podcast ini juga akan berlalu. Terima kasih. Thank you.